Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 3 SD atau MI semester 1. Pelajaran kelima, Solat Kewajibanku. Sub pembelajarannya, Hikmah Solat. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat 1. Peserta didik mampu menyebutkan hikmah solat dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah solat dengan benar. 3. Peserta didik mampu membiasakan disiplin waktu. 4. Peserta didik mampu membiasakan melaksanakan solat tepat waktu. Manfaat dan hikmah solat. Orang yang rajin melaksanakan solat, hidupnya pasti menjadi baik. Solat akan memberikan dan dapat memberikan manfaat bagi manusia jika solat itu dilaksanakan dengan sempurna. Seperti 1. Memenuhi syarat sah solat. 2. Memenuhi rukun solat. 3. Khusyuk, tidak bermain-main. 4. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan solat hukumnya wajib. Solat harus dilaksanakan dengan sempurna. Seperti A. Memenuhi syarat wajib solat. Syarat wajib solat ada 3. Pertama, beragama Islam. 2. Balik, sudah berusia. 3. Berakal, tidak gila. Kemudian, memenuhi syarat sah solat. Syarat sah solat ada 5. 1. Sudah masuk waktunya solat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. 4. Suci badan, pakaian, dan tempat solat dari najis. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap ke kiblat. Hikmah atau manfaat solat. Pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang solat akan selalu ingat kepada Allah, sehingga akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya akan tentram, hatinya akan tenang, dan hidupnya pun akan tentram. Seperti digambar, mengingat Allah dalam solat itu akan menjadikan hati menjadi tentram. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, ini hikmah pertama.
manfaatnya kita mengerjakan sholat. Yang kedua, hikmah atau manfaatnya sholat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, orang yang sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihatlah, ketika kita berbicara kepada Allah ketika sujud, inilah saat-saat waktu yang paling tepat untuk meminta segala keinginan, kebutuhan kita dan menanyakan apa saja kepada Allah. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah, keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabbinya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa orang yang sholat itu dia akan memperbanyak doa-doa dan permintaannya dan akan cepat dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Nah, ketika dia sujud, dia berdoa kepada Allah segala permohonannya, keinginannya. Maka dengan sholat kita akan lebih dekat kepada Allah dan Allah pun akan dekat dengan kita. Maka ketika dekat, maka kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Berbeda dengan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, dia akan jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, bagaimana dia meminta Allah jauh darinya? Maka hikmah orang yang sholat itu, dia akan lebih dekat dengan Allah, dan ketika dekat dia akan meminta apa yang dia inginkan. Allah udah dengarkan, Allah udah peringatkan bahwasanya sholat itu adalah merupakan kewajiban. Di balik kewajiban, sholat ini tempat kita memohon, sarana untuk memohon apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, inilah hikmah atau manfaat sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah atau manfaat sholat yang ketiga, disiplin waktu. Jadi, orang yang sholat tepat waktu, dia akan menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana dalam sebuah fatwa dari Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu memutus dirimu dari Allah dan negeri akhirat. Sementara kematian itu memutus dirimu dari dunia dan penghuninya. Nah, jadi tidak ada yang lebih malang dalam hidup kita ini adalah selain dari menyia-nyiakan waktu. Maka orang yang sholat, dia akan mendidik dirinya disiplin dengan waktu. Maka orang yang disiplin dengan waktu, dia akan mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Allah sudah ingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-as, demi masa, demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khus.
sesungguhnya manusia-manusia itu dalam keadaan rugi sabana rugi. Illallazina amanu, kecuali mereka beriman kepada Allah. Wa amilus solihat, mereka mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan berbuat baik. Wa tawasau bil haqq, dan mereka saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan mereka sabar menyampaikan kebaikan-kebaikan itu meskipun dicaci maki oleh orang. Nah, jadi hikmah sholat, manfaat dari sholat itu adalah menjadikan kita disiplin dalam waktu. Maka orang yang rajin sholat tepat waktu, dia pasti akan mempergunakan waktu untuk hal-hal yang baik. Dia tidak akan membuang-buang waktu untuk bermain PlayStation, untuk bermain game dan sebagainya. Karena itu adalah menyia-nyiakan waktu. Maka biasanya yang menyia-nyiakan waktu itu adalah orangnya tidak sholat. Kalau dia sholat, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dirinya. Maka hikmah manfaat sholat adalah mendisiplinkan diri dengan waktu. Kemudian hikmah atau manfaat sholat yang keempat, hidup bersih. Jadi, di antara syarat sah sholat harus bersuci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Sholat tidak akan sah jika tidak diawali dengan berwudu. Nah, berwudu itu adalah menyucikan diri kita dari kotoran. Nah, orang yang rajin sholat, hidupnya selalu bersih. Maka orang yang bersih, orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau hidupnya kotor, tidak bersih, Allah jauh darinya. Karena Allah menyukai yang bersih-bersih. Nah, sebagaimana kata Rasulullah di dalam hadisnya, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya dengan baik, maka akan keluar dosa-dosa dari badannya. Sampai-sampai dosa itu keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dengan berwudu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain, anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat. Di dalam sabdanya, sesungguhnya kata Nabi, umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi atau keningnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya akan bercahaya. Kenapa? Karena bekas terkena wudu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ternyata berwudu saja akan menjadikan anggota tubuh kita yang tersiram oleh air wudu itu akan bercahaya nantinya pada hari kiamat. Maka orang yang rajin sholat berarti dia rajin membersihkan anggota wudunya, membersihkan badannya. Maka anggota yang kena air wudu nanti pada hari kiamat nanti akan bercahaya. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak sholat, tentu saja dia tidak akan pernah bersuci, tidak akan pernah berwudu. Maka akan menjadi gelap gulita, kelam. Lebih kelam lagi dari alam semesta di malam hari. Nauzubillah. Nah, maka hikmah dan manfaat sholat itu yang keempat, yaitu menjadikan hidup kita bersih. Nah, bersih karena kita selalu berwudu 5 kali dalam sehari. Maka
kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kita rajin bersuci, rajin berwudu, membersihkan diri. Nah, dan inilah manfaat hikmah daripada sholat. Nah, maka kita harus sholat. Dengan sholat kita akan menjaga kebersihan tubuh kita. Kemudian hikmah manfaat sholat yang kelima, menjadikan hidup tertib dan teratur. Coba lihat, sholat itu memiliki rukun yang tertib dengan urutannya. Nah, jadi sholat mengajarkan agar hidup manusia itu tertib dan teratur. Baik di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal. Seperti digambar. Ketika mendapatkan tugas dari gurunya, dia akan segera menyelesaikan tugas itu. Tidak menunda-nunda waktu. Nah, itu disiplinnya. Tertib. Kemudian ketika selesai main, dia merapikan mainannya setelah selesai bermain. Nah, ini dampak dari hidup tertib dan teratur yang muncul dari manfaat dari sholat itu. Akan menjadikan dia merapikan segala yang dilakukannya setelah selesai. Karena dia rajin sholat. Sholat sudah mendidik dia untuk teratur dan tertib. Tidak boleh acak-acakan. Nah, kalau dia mengerjakan sholatnya acak-acakan, kadang sholat, kadang tidak, pasti saja dalam kehidupannya akan acak-acakan juga. Nah, jadi hikmah manfaat sholat itu, hidupnya akan tertib dan teratur di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian dia akan selalu bersih, menjaga kebersihan sebelum tidur. Nah, inilah manfaat dari sholat. Menjadikan kita hidup tertib dan teratur. Kemudian hikmah atau manfaat sholat yang keenam, mendidik kita bersikap rendah hati. Coba lihat, dalam sholat setiap orang sama derajatnya. Sama. Contoh, kalau kita masuk ke dalam masjid, siapa yang pakai sepatu bagus maupun yang pakai sepatu buruk, atau pakai sendal bagus atau sendal buruk, semuanya boleh masuk, tapi lepas sepatu semuanya. Nah, jadi apa artinya? Dalam sholat kita dididik sama derajatnya. Nah, artinya sholat mendidik hidup kita harus rendah hati. Nah, rendah hati itu artinya tawadu dalam Islam. Nah, tawadu artinya sifat rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur, tidak angkuh, tidak ongeh, atau berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil lazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabhumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi
dengan rendah hati. Apabila ada orang yang jahil menyapa mereka, mengucapkan kata-kata yang mengandung nyakitin hati, mereka membalasnya dengan kata-kata yang baik. Nah, jadi sholat itu bermanfaat mendidik seseorang itu bersikap rendah hati. Meskipun orang menyakiti dirinya, dia akan selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, bagus kan? Nah, inilah manfaat sholat. Nah, mendidik manusia untuk bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak ongeh, tidak pamer. Nah, inilah yang diharapkan daripada melaksanakan sholat itu. Nah, mudah-mudahan kamu mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, hikmah atau manfaat sholat itu, hidup ini akan menjadi damai dan menyebarkan keselamatan. Coba lihat, ketika sholat diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya mendoakan di sekitar kita. Kita memberikan keselamatan dan keberkahan dari Allah kepada sekitar kita. Nah, ini mengajarkan kepada manusia, ketika seseorang itu mengerjakan sholat, hidupnya akan damai dan dia menyebarkan keselamatan bagi orang lain. Seperti digambar. Ketika bertemu dengan teman, ketika bertemu dengan teman sebaya, dia selalu mengucapkan Assalamualaikum. Lalu mereka bersalaman. Ketika berjumpa dengan gurunya, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Ibu Guru. Lalu mereka bersalaman. Nah, inilah yang diajarkan dari sholat itu. Mendidik hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Kenapa? Karena sesama muslim itu memiliki haknya. Apa haknya? Kata Nabi, pertama hak sesama muslim itu, jika engkau bertemu dengan temanmu atau dengan gurumu, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum teman. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Ayah, Abi. Assalamualaikum Ibu, Umi. Nah, selalu mendoakan orang lain selamat. Karena Assalamualaikum itu keselamatan atasmu. Kan bagus itu. Nah, kemudian hak sesama muslim yang kedua itu adalah, jika diundang menghadiri acara ulang tahun, maka hadiri. Datanglah. Nah, kemudian hak sesama muslim itu lagi, jika diminta orang untuk memberikan nasihat, maka kita nasihatin. Kemudian jika bersin, ada teman atau orang lain bersin, mengucapkan Alhamdulillah, maka kita wajib mendoakannya. Apa doanya? Yarhamukallah. Jadi ada orang bersin, Hacim. Nah, dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita yang mendengarnya, kita doakan dia. Apa doanya? Yarhamukallah. Lalu yang bersin menjawab lagi. Apa jawabannya? Yahdikumullah. Nah, kan bagus Islam ini. Saling mendoakan. Nah, inilah didikan dari sholat. Nah, coba kalau orang yang tidak sholat, dia datang tanpa baca salam. Dia datang cuek saja. Nah, kenapa? Karena tidak ada didikan dari sholat. Nah, maka orang yang sholat itu hidupnya akan damai dan selalu menyebarkan keselamatan.
Kemudian hikmah atau manfaat sholat yang kedelapan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Coba lihatlah ketika orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, atau di musola, atau di mana saja rajin sholat berjamaah, maka akan membina dirinya merasa kebersamaan, merasa bersatu, dan merasa bersaudara. Coba lihat seperti di gambar. Ketika imamnya ruku, semuanya ikut ruku. Ketika imamnya sujud, semuanya sujud. Ini mengindikasikan bahwa sholat mendidik kita seiring dan seirama, membina kita hidup bersama-sama. Imam berdiri, kita berdiri. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Nah, ini memberikan wawasan ilmu kepada kita. Pentingnya kebersamaan, pentingnya persatuan, pentingnya persaudaraan. Lihat seperti di gambar. Nah, inilah yang harus kita wujudkan setelah menyelesaikan sholat. Nah, kalau ada orang yang tidak cinta kebersama, kalau ada orang yang suka memecah belah, kalau ada orang yang hasut menghasut, itu artinya orang tersebut belum melaksanakan sholat. Nah, kalau dia sudah sholat, dia akan membina kebersamaan, mencari yang persatuan dan persaudaraan. Berbeda kita boleh, tetapi perbedaan jangan menjadikan kita untuk terpecah belah. Kenapa? Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh, hancur, lebur. Nah, maka manfaat dari didikan sholat itu adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan pelajaran tentang hikmah sholat, anak-anakku yang soleh dan solehah, tugas kalian yang pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Hukum melaksanakan sholat adalah ... 2. Mengingat Allah ketika sholat akan menjadikan hati kita ... 3. Orang yang sholat tepat waktu akan menggunakan waktu dengan ... 4. Sholat mengajarkan agar hidup ... dan ... di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat tinggal. 5. Tuliskan 3 hikmah sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, biasakan melaksanakan sholat dan tepat waktu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.